Halaman berapa? 83. Wa man sahhat tabaiyatuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa atau siapapun yang kepanutannya kepada Rasul, keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul. Kalau keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul, albasahu dir'atan wa khawdatan, sama dengan diberikan tameng dan baju besi. Artinya akan dilindungi oleh Allah, baju besi dan tameng besi. Wa qalladahu bisayfihi wa nahlihi min adabihi. Wa qalladahu, dan akan dikalungi bisayfihi dengan pedangnya, artinya akan diberi pedang. Siapapun yang keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul, maka akan diberikan baju besi, tameng dan pedang, artinya siap tempur, akan dilindungi maksudnya. Wa nahalahu min adabihi wa syama'ilihi wa akhlaqihi, dan dia akan bisa berteladan kepada adabnya Nabi, sifat-sifat Nabi dan budi pekerti Nabi. Akan diberikan kemudahan oleh Allah bisa meniru dan menteladani Kanjeng Nabi. Wa khala alaihi man khala'ahu, dan akan dilepaskan dari segala sifat-sifat yang buruk maksudnya. Washtadda farahuhu bihi, dan akan diberikan kegembiraan. Kaifa huwa min ummatihi, seperti apa adanya yang diberikan kepada umatnya. Wa yashkuru rabbahu azza wa jalla ala dzalika, dan kemudian dia akan bisa bersyukur kepada Tuhannya. Thumma yaj'aluhu naiban lahu fi ummatihi wa dalilan wa da'iyan lahum ila babil haqqi azza wa jalla. Dan itu nanti orang itu akan dijadikan oleh Allah sebagai wakil rakyat. Naiban lahu fi ummati, akan mewakili rakyatnya, akan mewakili umatnya. Jadi juru bicaranya umatnya. Mewakili rakyatnya artinya yang akan memperjuangkan nasib rakyatnya, yang akan membela kepentingan umatnya. Seperti anggota dewan sebagai wakil rakyat, di sana dia membela rakyat Indonesia. Sebagai wakil rakyat akan membela segala kepentingan rakyatnya. Wada'iyan lahum ila babil haqqi azza wa jalla, dan dia akan menjadi seorang pedai, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi juru bicaranya, akan menjadi wakilnya, dan akan menjadi juru dakwahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana huwa da'i wad dalil, akan menjadi pendakwah dan juga akan menjadi seorang guide. Lima qabadahul haqqu azza wa jalla, seperti apa yang telah ditetapkan, yang digenggamkan oleh Allah. Aqama lahu min ummatihi ma yukhlifu fihim, dan akan diberikan jabatan kepangkatan, jabatan tugas oleh Allah untuk bisa mewakili mereka. Wa huwa ahadu afradi kulli alfin ila inqita'in nafsi wahid,
kita nafsi atau nafsil wahidah aja deh, merupakan persentasenya 1:1000. Alfin itu 1000 berapa? 1000 tuh. Jadi 1/1.000.000. Jadi orang-orang yang berposisi sebagai penyambung lidah rakyat ini ya 1/1.000.000. Enggak banyak, enggak. Ya orang bener mah di dunia enggak banyak kok. Yang banyak orang yang bener. Ilal qita'in nafsi wahid. Artinya sampai jiwa yang terakhir terputus, maksudnya sampai kapanpun juga. Yadullunal khalqa, mereka memberikan petunjuk, membimbing, maksudnya membimbing makhluk, membimbing semua orang. Wa yasbiruna ala adahum ma'adawamin nushilahum, dan mereka selalu bersabar sekalipun oleh umatnya banyak disakiti. Dan itu biasa. Namanya tokoh, namanya ulama, para aulia ya biasa disakiti umatnya itu. Pasti banyak yang membenci. Jadi kalau kamu tidak siap jadi tokoh, menjadi pembimbing umat, ya kalau nggak mau dicaci maki ya nggak usah lah. Ya siap-siap aja. Ya kalau nggak mau dihujat ya udah nggak usah jadi pemimpin. Tetapi sekalipun demikian, ma'adawa min nushilahum, tapi tetap mereka memberikan nasihat, memberikan ceramah, sampai berulang-ulang, sering lagi ceramah ditinggalkan oleh umatnya. Kadang-kadang ada yang lemparin batu lagi. Ya, diuji. Sabar enggak? Kalau enggak sabar ya udah enggak apa-apa kok. Sabar enggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sama. Malah konon kabarnya itu konspirasi untuk membunuh beliau itu sudah banyak. Nabi juga sama kok. Jadi setiap orang yang membela kebenaran itu pasti ada musuhnya. Tidak senyaman apa yang kamu duga. Dan gak pernah kapok, gak pernah jerak, gak pernah putus asa. Wa yasbiruna ala adahum, mereka bersabar sekalipun disakiti. Ma'adawa min nashadahum, dan terus berdakwah, terus memberikan nasihat, terus membagikan kebahagiaan kepada siapapun. Jadi ya kalau saya mah nyaman, artinya sampai sekarang saya tidak melihat ada orang yang berencana membunuh saya, enggak kok. Yang jelek-jelekin saya juga di belakang, di depan mah sopan banget, semua pakai nunjuknya aja pakai jempol, monggo ya. Di depan mamanya nyanjung, di belakang caci maki, ya biasa itu. Ya. Ini satu hal yang apa namanya, yang terjadi berulang-ulang seperti itu. Jadi kalau di YouTube itu baru ada dislike 4 ya enak segitu mah. Saya juga selalu membaca sajak saja yang dislike-nya. Ya udah begitulah Anda. Memang Allah sengaja membuat makhluk-makhluk seperti itu. Kalau nggak ada yang begitu kan nggak sedap jadinya. Iya gitu mesti ada. Yatabassamuna fi wujuhil munafiqin wal fussaq. Mereka tetap tersenyum di hadapan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Nggak cemberut, nggak marah, senyum aja kok. Senyum ini artinya sangat besar sekali.
Kalau dalam pertarungan, sekalipun engkau kalah, selalu tersenyumlah di hadapan orang yang telah yang menaklukkan kamu itu. Dengan kamu tersenyum, orang yang menang itu tidak pernah merasa puas dengan kemenangannya. Senyum aja. Iya. Membuat orang yang menang semakin kecewa dengan kemenangannya itu. Kenapa? Karena engkau masih mampu tersenyum. Wa yahtaluna alaihim bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi. Dan juga mereka tidak pernah kurang upaya, selalu berupaya, berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana caranya? Bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi, sampai bisa menyelamatkan mereka dari kerusakan mereka itu. Yang bodoh dipikirin terus bagaimana cara mengajar supaya bisa pintar. Yang medit dia selalu diupayakan bagaimana orang itu supaya menjadi dermawan. Yang malas diupayakan bagaimana supaya rajin, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ceramah di atas mimbar, tidak. Ya, ceramah di mimbar ya pengaruhnya tidak begitu besar ya. Karena bagaimanapun juga berdakwah dengan perbuatan lebih efektif daripada dengan perkataan kok. Wa yuhammiluhum, ya, wa hatta wa atafnya. Wa yuhammiluhum ila babi rabbihim, atau wa yahmiluhum ila babi rabbihim azza wa jalla, sampai bisa menghantarkan mereka ke hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala, sampai dia antar sampai ke tempat. Inilah tugas-tugas mereka sebagai mursyid itu seperti itu. Walihadza qala ba'duhum rahmatullah alaih. Untuk itu sementara mereka ada yang mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, la yadhaku fi wajhil fasiqi illa al-alifu. Tidak mungkin ada orang bisa tertawa di depan muka orang yang fasik, ya kecuali orang yang arif billah. Kalau sekelas kamu mah masih dongkol, masih mengkel nggak? Orang fasik yang mencuri, melacur, judi segala macam, tiap hari yang terjago, sebel nggak? Sebel nggak? Nafsu ngeliatnya? Iya. Tapi ketika engkau sudah arif billah, tidak ada masalah. Yadhaku fi wajihi, dia bisa tertawa di hadapan orang yang fasik. Wa yurihi annahu ma ya'rifuhu, dan dia berpura-pura seperti tidak tahu, padahal dia tahu, tapi berpura-pura memperlihatkan dirinya tidak tahu, bahwa dia tidak tahu bahwa di hadapannya itu orang yang fasik, pura-pura nggak tahu aja. Wa huwa ya'lamu, padahal orang alif billah itu tahu bi kharabi baiti dinihi, akan kerusakan rumah agamanya. Artinya sekalipun dia tahu kerusakan moralnya, dia tahu agamanya nggak benar, tahu semuanya. Wasawadi wajhi qalbihi, dan juga tahu hitamnya wajah hatinya itu, tahu korengnya, tahu boroknya, tahu bolengnya, tahu boleng. Boleng tuh tebu tuh, yang cacat di dalam namanya boleng.
Ketika orang memilih selalu salah, memilih terus namanya pala pilih boleng. Milih lagi boleng lagi itu. Ya, seperti gitu. Pala pilih boleng. Ya, seperti itu. Wa kasrati ghillihi wa kadrihi, dan juga dia tahu ya kepalsuannya, tahu juga kekeruhan hatinya, tahu semuanya, kebohongannya, tahu semuanya. Tapi orang arif billah selalu berpura-pura tidak tahu. Ya tetap hormat-hormat aja kok. Nabi juga tahu kok sahabat-sahabatnya yang munafik mana, yang tahu semua. Tapi Nabi kan nggak bilang ya kamu munafik kan, enggak kan, kamu fasik enggak, ya udah aja. Wal fasiqu wal munafiqu yadunnani annahuma qad khafiya alaihi. Orang yang fasiknya, orang yang munafiknya menduga bahwa mereka bisa menyembunyikan dirinya. Walam ya'rifhuma, ya, dan juga tidak mengenalinya, dikiranya, padahal tahu kok. Wala karamata lahuma, tidak ada kehebatan bagi mereka itu, tidak dapat karamah. Ma yukhfiyani alaihi, apa yang mereka sembunyikan enggak bisa ditutupi. Ya'rifuhuma bilamhihi wa nadhrihi. Mereka orang arif billah itu mengenali orang itu dari raut mukanya, dari pandangan matanya, dari gerak-geriknya, dari aromanya, dari cara bicaranya, cara berjalannya, cara menunjuknya. Ini nggak usah pakai ilmu dalam lah, pakai ilmu luar aja juga bisa kok. Orang kalau berpikir matanya ke atas atau ke bawah. Kalau lagi sedih matanya ke atas atau ke bawah. Kalau matanya bergetar sedang jatuh cinta. Aku juga tahu ketika ada perempuan datang menatapi wajahku, matanya bergetar, sedang jatuh cinta. Iya. Tapi kalau matanya membinar-binar, sedang menanam kebencian kepadaku. Ini ilmu zahir aja udah jelas bisa kok. Dengan pengalaman panjang, ini bukan perlu sejeroneng winara, bukan ini mah. Ini kajian psikologis. Iya, itu aja udah ketahuan. Kalau orang berjalannya, kok ada dua kacamatanya? Kalau orang berjalannya melihat ke bawah, tangannya digendong ke belakang, topinya ambles, lalu jalannya cekluk, apa tuh wataknya tuh? Kalau berjalannya talang, teleng gitu kita apa tuh? Tukmis. Tahu tukmis? Batuk, klimis, raiwadon. Ibu-ibu kalau berjalan suami, biarkan suami di depan, engkau di belakang. Lihat bagaimana suamimu berjalan, hati-hati. Kalau orang makannya berbunyi, apa artinya? Tukang rasani. Oh iya baik. Saya itu memang itu gestur tubuh, ya body language semua itu menampilkan. Jadi dari begitu ketemu sekali aja juga udah paham. Sekilas saja udah bisa. Watak orang terbaca semuanya kok. Ini kan
Kita ini kan karomah para aulia kan gitu. Udah pakai ilmu zahirnya juga bisa kok. Kan begitu. Satu contoh. Iya. Tapi ini kan melalui perjalanan panjang, mengamati, menghayati perilaku manusia kan gitu. Saya juga sering kadang-kadang ada tamu ngomongnya begini, nomor 1 pertama kula bade silaturahmi nggih, nomor kali nyuwun barokah nggih, nomor 3 wis paham. Iya. Lakinya lagi selingkuh. Iya, matanya berkaca-kaca. Sedih kan. Gemes, lagi sakit hati. Ya, ngomongnya juga sambil gemetaran. Ya. Udah paham? Ya, itu ya. Semakin kamu banyak bicara, semakin aku bisa mengungkap siapa Anda. Sampai kelas berapa sekolahmu aku tahu. Katanya jam 10, sekarang jam 12. Sayanya pergi ke Kesmas dulu katanya gitu. Kelas 4 SD sekolahnya. Terus apa sebabnya? Anak saya sakit apa? Dijawabnya gini, atau kata dokternya harus dikoperasi dulu katanya. Nggak sekolah SD tuh. Iya dong. Itu konsekuensi gitu. Saya sering nggak bilang universitas, persitas, begitu nggak? Kuna guyon. Guru saya menirukan bahasanya orang yang uneducated gitu kan, persitas gitu. Nantinya di bawahnya persitas namanya manggultas. Itu bergurau terus. Ya ini kan kelebihan-kelebihan dimiliki oleh para arifin billah semacam itu, tetapi mereka tetap tidak pernah mengatakan aku tahu. Ya udahlah. Yang penting ke depan hati-hati, dan mereka itu tidak punya kepentingan pribadi. Tugas mereka membimbing umat manusia. Jadi yang nggak ada yang dibenci, nggak ada. Kalau kamu masih punya rasa benci kepada siapapun, dipastikan kamu pasti bukan wali. Kalau nggak ada, iya. So, aulia ilah nggak punya kebencian. Ya para nabi, para rasul itu nggak punya kebencian, nggak punya. Ya nggak sah jadi nabinya kalau masih benci mah. Dan tidak ada dendam sama sekali. Ya, sekalipun orang itu berbuat jahat, tetap didoakan dan dimaafkan. Para nabi rasul itu orang yang menjahatinya pun didoakan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah menyakiti diriku ini, karena aku sudah memaafkannya. Iya. Dan terus komunikasi terus dibangun, tidak pernah dihentikan, nggak ada kapoknya, terus berkomunikasi. Itu namanya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan terus berkomunikasi, musyawarah dibangun terus. Itu bedanya. Karena tujuannya untuk membangun umat manusia, bukan untuk mencari pribadi yang ada musuh semua. Jadi ya kalau ada orang memusuhi silakan aja. Aku benci kamu. Ku jawab, aku sayang kamu. Ya mesti seperti itu. Dan kita nggak usah menjawab, nggak usah merespon apapun juga. Itulah kurang lebih bagaimana perilaku. Jadi nanti ke depan
ini salah satu password ya untuk memperhatikan orang ini benar atau enggak, wali atau bukan. Saya ingin mengatakan jangan pernah dikaitkan perwalian itu dengan kesaktian. Hampir gagal semuanya. Kalau orang menampilkan kesaktian, percayalah di ujungnya menipu kamu. Dah gitu aja. Yang bisa menggandakan uang, nipu kamu. Ya, yang bisa mencarikan merah delima, menipu kamu. Pedang semure, sama. Pring petuk, sama. Uang Brazil, sama. Harta karun. Orang sakti itu adalah tangan kosong, masuk kantung kosong, dibuka kosong. Itu sakti. Tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong. Gitu. Kalau tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka berlian, bohong. Ya gitu aja. Tapi sebelum kamu memperhatikan seorang wali, begitu dia sadar ada yang memperhatikan, pasti bersembunyi. Nah, cirinya wali ini kalau meludah selalu ke kiri. Sengaja, selalu ke kiri. Karena ada yang perhatikan, sengaja meludah ke kanan. Udah selesai. Dudu wali jauh spur. Kira-kira. Iya, jangan nggak bakal. Tidak semudah itu. Semakin kau masang teropong, semakin tersembunyi. Kaidahnya bahwa kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang nonton. Enggak, iya. Kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang tulis. Ya pasti terganggu dong. Wala karamata ma yakhfiyana alaihi ya'rifuhuma bilahmihi wa nawarihi wa kalimihi wa harakatihi, bahasanya, ucapannya, wa harakatihi, dan gerakan-gerakannya. Ya, ya'rifuhuma inda zahirihi wa batinihi. Lahir batin harus tahu semua. Cara ngomongnya, cara bergeraknya, cara menunjuknya, cara ngebrak-ngebraknya, cara ketawanya. Ya, seperti itu. Wala syakka, sudah pasti. Ya, wala syakka itu namanya sudah pasti, tanpa keraguan lagi. Bahwa kalimat, ucapan, bahasa, pandangan, gerak-gerik semuanya, sampai aroma pun itu saya tambahin lagi. Aroma pun bisa. Nabi Muhammad itu, sahabat mengatakan tidak pernah seorang sahabat pun mencium aroma Nabi yang tidak menyenangkan. Selalu berbau wangi. Bukan karena selalu pakai minyak wangi, ya memang keringatnya juga. Pakasing mempunyai perengus kesejen. Iya, yang baunya menusuk tuh. Namanya bau kecok. Biasanya keluarnya dari ketek tuh, bau kecok tuh. Ya kalau bau kecok yang pasti dia belum mandi, itu aja lah. Dan sekarang gelombang aroma juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi seseorang dari gelombang aromanya. Anjing itu punya detektor di bangusnya itu, di mulutnya itu, di hidungnya itu punya mesin detektor yang Allah yang bikin. Ya, asal ada pencuri masuk ke rumah,
Dia sudah mengendus saja ruangan itu, lalu dia sari, begitu ada orang yang aromanya sama langsung diserang. Karena ada campur perengusnya dikit, kemudian bau sebelnya dikit, bau apa lagi, anjirnya dikit. Oh ini sih, ini aroma. Sampai kepada orang yang hatinya hasud juga, itu ada energi negatif yang menular kepada kita. Ya, sebaiknya segera jauhkan saja, nular. Kita nggak nyaman gitu kalau dengan orang yang hasud. Yaitu orang itu orang yang tidak suka melihat kita senang. Nggak usah dilawan, udah tinggal aja, sudah nggak usah bersahabat lagi. Membuat suasana nggak nyaman aja. Kita juga begitu dalam ruangan tiba-tiba ada orang yang jiwanya hasud, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau sedang hasilnya sedang tidur mah nggak ada masalah ya gitu juga. Tapi kalau sudah ngamuk hasilnya terasa sekali. Ya, aromanya, pembicaraannya, pandangan matanya, cara makan, cara batuk, cara napas, cara tidur, semuanya. Merepresentasikan kondisi psikologisnya itu. Wailakum tadhunnuna annakum tukhfuna 'ala siddiqin al-'arifin al-'alimin. Ya, celaka buat kamu. Ya. Tadhunnuna, dikiranya kamu punya dugaan annakum tukhfuna as-siddiqin. Dikiranya kamu bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan dirimu sendiri kepada orang-orang yang as-siddiqin al-arifin al-alimin, orang yang siddiq, arif dan alim. Nggak bisa. Engkau tidak bisa menyembunyikan kepribadianmu itu. Semuanya terbaca semua. Ya, sampai orang yang hormon yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga bisa terdeteksi bahwa orang ini orang hiperseksual, kelihatan tuh semuanya. Ini orang yang lemah syahwat, kelihatan. Bahkan kelemar kan. Loyo gitu. Dan tidak bisa disembunyikan. Sepertinya agresif. Lihat cewek kayak ya gitu tuh, seperti jagoan lah. Aksi banteng tenaga cacing loh. Betul nggak Pak? Ya. Ya akhirnya mah ya tetap aja bahwa orang yang tingkat seksualitasnya sempurna tuh atau yang perkasa tuh orang-orang ahli zikir juga kok. Percaya? Iya. Ya kenapa ya? Karena mereka itu orang yang bisa sustainable, bisa menjaga bisa berkonsentrasi panjang. Orang yang bisa menjaga emosinya. Iya, bisa nggak? Sekala menang nyoba beding lah. Tapi ilmu semacam ini nanti kita face to face aja, empat mata aja, bukan untuk umum ini. Ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan, sampai kapan Bung? Untuk apa? Fila syai', untuk sesuatu yang nihil,
sesuatu yang nggak punya nilai, kau hamburkan waktu setiap hari. Iya. Orang munafik, orang fasik, orang yang itulah sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya begini aja lah caranya, metodenya. Setiap kita akan tidur, sebelum naik ke ranjang, ambil pulpen, ambil kertas. Coba direkonstruksikan kembali, diingat kembali. Sejak bangun tidur pagi, sampai akan tidur lagi malam, sok ditulis satu persatu apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata nol semua. Buang waktu semua. Isinya rerasan, pincian, ketepelan. Ya. Uang hilang, bisa dicarinya, bisa digantikan, tapi waktu tidak pernah akan kembali. Jadi kalau kamu rugi waktu, rugi untuk selamanya. Ya, rugi uang, besok-besok bisa untung lagi kok. Dan waktu yang kau hamburkan itu adalah umurmu. Yang kau hamburkan adalah umurmu, usiamu. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari, dicari, dikejar di mana adanya, sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, ke sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar ya, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab. Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita. Asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Jadi, musyrik, kafir, ya. Itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik. Di situ gudang musyriknya di situ. Gudang di situ. Musyrik, ya gudangnya musyrik di situ. Kafir, ya gudang kekufurnya di situ juga. Dulu ketika saya sering ke hutan 40 hari bertapa tiap tahun. Awal Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah 40 hari. Juga banyak para ulama yang mempertanyakan gitu, mencurigai. Ini pakai sakor ini ajarannya apa ini? Barangkali mengajarkan kesesatan. Nggak ada ibadah pertapaan dalam Islam tuh. Padahal sekolahnya tinggi. Di luar negeri 20 tahun belajarnya. Ijazahnya sekoper segini. Ngapain ke hutan-hutan cari kesaktian gitu. Ya kan gitu. Tinggal cari duit yang banyak, kemampuan tinggi, kemampuannya hebat, ngapain puasa-puasa cari yang banyak. Toh nanti kalau sudah duitnya banyak, apa saja juga bisa kok. Kata mereka begitu. Kalau duitnya banyak Pak, apa saja
bisa. Ini artinya bahwa mereka yang disebut kiai itu masih meyakini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Memang Allah juga nggak butuh nggak apa pertobatanmu itu kok. Memang butuh gitu. Itu ya musyrikin bil asbab. Udah paham? Musyrik bil asbab. Menyekutukan Tuhan karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang nggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini? Kalau tidak begini, jadi ada proses hukum kausalita. Jadi kalau lapar harus makan. Setelah makan jadi kenyang. Kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalita. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo bikin itu. Aku lebih mampu dari Allah. Ini bukan musyrik. Malah kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Nih contohnya ada bangunan nih, ya kan? Mana paddingnya tuh? Iya. Sudah ada belum yang ngomong? Kalau saya nggak ada, nggak bakal jadi nih gitu. Ada belum? Tapi saya sering mendengar biasanya itu masjid ya, balai desa, pokoknya yang bangunan umum lah gitu. Lamun lakar yang masalah dati ya. Kalau nggak ada gue yang bakal jadi. Tahu, gue nyumbang nih 500 juta loh. Silakan Anda bangga dengan kebaikan Anda. Ya, paling-paling amal Anda hilang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau tidak ada saya nggak bakal jadi, itu kurang ajar kepada Tuhan. Ya. Kalau Anda bangga, cerita-cerita sama orang, saya nyumbang, boleh. Itu disamper ria, habis amalannya, dan tidak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, mending itu mah. Ya. Tapi dengan mengatakan tanpa aku tidak mungkin jadi, saya bilang, Allah ada. Allah yang menentukan, ya nggak bisa. Oh jadi kalau ada kamu, masjid ini jadi gitu. Kalau kamunya nggak ada, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah kalau kamunya ada, jadi. Kalau kamunya nggak ada, Allahnya ada, nggak jadi. Kalau saya nggak ada mah. Jadi dia merasa lebih menentukan di atas Tuhan. Itu sehari-hari.
Dan nanti sebelum engkau menghadap Tuhan, ketahuilah kecelakaanmu di dunia keluarnya dari mulutmu ini kok. Jadi dihitung dong gitu. Kamu keluar duit 1 juta belanja di Grajem Mall. Setelah pulang diperiksa, bingung dia. 1 juta kok masa dapatnya ini saja? Dapat cepet sama peniti. Kok masa 1 juta? Obat nyamuk sih, masa 1 juta? Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Setiap huruf, setiap kalimat yang kamu keluarkan, itu berapa energi yang dikeluarkan. Berapa ratus karbonat yang terbakar ketika Anda berbicara. Lebih banyak daripada tenaga yang kau keluarkan. Iya. Makanya ketika orang ingin punya anak, itu diperlukan menghemat suara. Kalau perlu puasa tidak bicara. Nabi Siti Maryam juga punya anak. Ini nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yauma insiya. Nabi Zakaria juga sama. Ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi ini dicas kembali, itu menjadi energi besar. Itu hubungannya dengan sperma. Kalau orang bisa mengemas suara, spermanya galas. Ya, yang nganter serok belus gitu. Iya. Apa hubungannya ilmu tasawuf dengan sperma? Ada. Ya, kamu kan dulunya sperma juga. Iya. Jadi kalau memang spermanya kendor dulu juga peleat, ya sampai tua ya peleot-peleot. Ya, kalau spermanya terengginas ya terengginas juga. Kita punya anak. Ada kemungkinan bisa mirip ibunya, bisa mirip bapaknya. Atau yang ketiga, campuran ibu dan bapak. Kalau campuran berarti gairahnya seimbang. Ya, kalau mirip ibunya berarti yang bergairah ibunya. Kalau mirip bapaknya, dan nanti begitu bentuk zigot itu terus berkembang, zigot ya. Zigot itu bentuknya kalau belum dalam tahapan itu sebesar bakso. Itu persis kayak daging bakso. Iya. Lalu dalam pertumbuhan sel berikutnya akan membentuklah garis-garis mata, jari-jari, tangan, kaki, kepala mulai. Nah, kalau sudah berbentuk sempurna, itu biasanya di usia embrio itu 4 bulan, baru di situ ditiupkan ruh kemanusiaan, ruh insaniyah. Baru sebelum itu sudah ada rohnya juga sih, sudah ada di hidup, tapi kan masih ruh hayawaniyah. Nah, itu juga akan tidak terlepas dari awal kejadian kita dalam perut sampai sekarang. Jadi kegemaran, hobi ya yang sekarang kita rasakan itu sudah
sudah ada dalam perut, sudah muncul kesukaan, hobi gitu. Nah, sang janin hobinya mendengarkan lagu-lagu jazz. Ibunya mendengarkan lagu country, puyeng dah seka. Iya. Kadang-kadang seorang ibu mendadak punya keinginan, kedoyanan yang aneh, yaitu makan rujak, kedongdong, sama sambalnya sambal gula merah tuh ya. Oh, gitu ya. Kok begitu? Sampai ada yang makanin tanah juga ada. Ampo namanya itu. Berarti bahwa ketika kita masih dalam perut ibu, kita sudah punya kesukaan, punya kedoyanan, punya hobi sana. Tapi psikologi embrio masih belum banyak digali orang, sampai sekarang masih dipelajari. Ya mudah-mudahan segera ditemukan, barangkali saja dengan kajian psikoembrio ini kan nanti minimal kita bisa merekayasa ya. Gitu. Artinya nanti bakat dan minat itu bukan nanti setelah sekolah, tapi sejak dalam janin sudah bisa kerja baca. Ya tunggu aja saatnya lah. Biarkan mereka yang bekerja, kita menunggu hasilnya aja lah. Iya. Dan memang kita nggak bisa kerja. Ya uqala bil asbab. Dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya. Walahum, kalimat jangan nyambung. Walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wa jihatuhum, dan daerah mereka, allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Ya. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Nah itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang, namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, kalau yang rasional. Ya. Sebagaimanapun tetapi ingat, nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat, itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas, udah nggak keluar lagi. Paham nggak? Makin lagi makin dilepas lagi. Ya. Dan akhirnya sampai di penghujungnya semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Nah, itulah tingkatan fana, jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita, semuanya habis.
baru kita mengenalnya itu. Jangan terusan. Kullu man yara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita. Melihat jabatan-jabatan kekuasaan, ya kan gitu. Lembaga-lembaga kenegaraan, tentara, militer, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi ketika seorang atasan juga paling sering seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan main. Jadi artinya ya seperti itulah saya. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita. Ketahui, engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Itu. Resikonya ya seperti itu. Sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah, Pak. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurangin deh. Pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Yang minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun. Ya. Sehingga kamu tidak takut dipecat. Kamu tidak takut disantet. Kamu tidak takut dibunuh. Iya. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak. Dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja. Gejala, kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood, ya. Apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Orang kalau dalam ketakutan, hidup ini nggak ada enaknya kok. Ya, perantang perinting. Bulu roma meremang-remang. Ketika kamu berpelukan dengan istrimu yang cantik jelita, sampai bulu romamu meremang-remang, perantang perinting, enak nggak? Macet semuanya. Ya itulah. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu. Dia hambanya
sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, ya itulah berarti Tuhannya ada atasan. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya gitu. Untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut kepada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah. Aja. Ya kan? Fahuwal yaum fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Ya. Di dunianya tersiksa, wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu katanya begitu. Ya. Saya penduduk namanya orang yang suka membakar makanan yang paling dekat dengan banyak fuqaha. Oh gitu. Ya kalau fuqaha no, para sufi juga sudah dapat dipastikan mereka fuqaha juga. Sebagaimanapun nggak mungkin akan masuk hakikat tanpa syariat dong. Iya dong. Masa wali bisa banyak wudhu? Iya, iya. Ya begini aja. Begini, standar fuqaha menurut Anda seperti apa? Ya kalau teman-teman MHS Lirboyo mah bukan fuqaha, itu mah santri. Santri fikih, kan gitu. Ya, fikihnya juga terbatas. Fikih ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i juga terbatas lagi. Ini kelompok Zakaria Al-Ansori atau Nawawi. Nawawinya terbatas lagi. Ya, dan yang dipelajari tidak lebih bab sholat. Kalau ngerti bab sholat ya bukan fuqahan namanya itu. Jadi artinya bahwa fuqaha murni fuqaha yang tidak mendalami ruhaniyat ya. Ya memang selalu hawanya itu pengennya bertengkar aja. Bukan hanya itu aja, dimanapun di dunia, di Amerika, di Belanda, para pengacara ahli hukum itu doyan bertengkar. Kalau dokter lebih santun, karena disiplin ilmu sendiri juga
mempengaruhi perilaku seseorang. Orang bodoh dengan orang pintar, perilakunya beda enggak? Yang berilmu disiplinnya berbeda juga. Kalau biasanya kalau saintis itu lebih lembut orangnya. Bicaranya enggak banyak bicara, tapi bicaranya pasti ya. Gitu. Kalau yang hukum segala macam itu argumentasinya kan sebatas hanya silogisme, menyusun premis-premis, kesimpulan, muter-muter jungkir balik karpet dakbar. Dan juga kesimpulan yang mereka ambilkan kan bukan eksperimentalis, non eksperimentalis, sekedar pendapat, diyakininya benar, bahkan paling benar, lalu menyalahkan orang lain. Ya, saya juga tidak mengerti ini sejak kapan orang memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Dianggapannya pendapat saya ini adalah pendapat Tuhan. Ya, bahasa rumah saya itu kan sering bertengkar kan, gebrak-gebrakan. Dan semuanya pendapat. Oke, kita bicara lagi. Menyenggol istri, salaman sama istri, wudunya batal enggak? Batal enggak? Ada yang bilang enggak? Yang mengatakan enggak salah enggak? Yang enggak. Yang mengatakan batal salah enggak? Yang enggak. Yang mengatakan tergantung enggak juga. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tergantung, kalau ada syahwatnya batal, kalau enggak ada syahwatnya ya enggak batal. Lalu yang benar mana? Itu silakannya kan masing-masing mengaku paling benar. Lalu akhirnya menuduh yang lain salah. Teori mungkin kamu begitu, tapi di prakteknya tidak. Kalau ada imam di masjid kamu di sana, habis salaman perempuan, terus tidak wudhu lagi langsung sholat, pertanyaannya dipecat nggak? Ini kejadian di Indramayu, ada imam baca Fatihahnya tanpa basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Salat subuh. Setelah itu jam 9 dapat surat dari ketua DKM, ucapan terima kasih. Maknanya dipecat. Akhirnya saya bilangnya kamu sok pinter, saya bilang itu. Ya katanya iya, katanya ucapan, belum tentu ucapan itu sama dengan tindakan. Sehari-hari kita sering mengucapkan tapi kita tidak melakukan, betul nggak? Kelompok ahli sunnah wal jamaah yang diyakini punya sifat maksum siapa? Nabi. Selain Nabi ada nggak yang maksum? Imam maksum nggak? Ngomongnya kan gitu. Tapi nyatanya ketika saya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, masa ya Imam Syafi'i salah? Marah, tersinggung sekali. Dikiranya mengkritisi itu menghina. Ya kan? Ya itulah. Jadi masa salah? Berarti jadi mengatakan mas tidak maksum, tapi diyakininya tidak mungkin salah gitu. Sama enggak tuh? Sama juga. Sampai yang gebrak meja pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Dari kita hanya pinter kita. Gulet ya ayo. Iya, jadi dikiranya mengkritis itu tidak hormat. Saya ini sangat hormat sekali kepada Imam Syafi'i. Masih pinter juga saya menghormati Imam Syafi'i daripada kamu. Kenapa? Karena saya tahu kehebatan Imam Syafi'i. Kamu kan modalnya hanya fanatis saja. Ya itu perbedaannya. Jadi memang begitulah kan. Harus kita maklumi aja lah. Kalau orang menghargai saya,
pondok ini di kemudian hari terus disempurnakan. Betul nggak? Itu namanya mencintai saya. Kalau dibiarkan rontok, jadi pendapat Imam Syafi'i kalau kita sempurnakan, mencintai dan menghina namanya. Orang kepaham sih, dia beli paham sih, kan ya, ini hal semacam ini yang nggak paham. Jadi bahasa intelektual tuh nggak masuk. Kak, pakai sakur tuh, ning sahabat kak ngece boy kan kak. Diobok-obok aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diobok-obok aja dibicarakan, nggak paham. Saya tidak pernah mendiskusikan person, pribadi para sahabat. Paham nggak? Yang saya diskusikan adalah peristiwa yang terjadi. Masa nggak boleh? Dengan tidak memberikan komitmen apapun, tidak memberikan penilaian apapun, dengan tidak menyalahkan siapapun. Kita lagi mendiskusikan peristiwa terjadi peperangan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Iya, enang-enangan antara Abu Bakar kalau Sayyidina Ali. Permusuhan antara pengikut Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Kita tidak bicara orangnya, peristiwanya. Nah, kalau kita sudah bisa bicara peristiwa, mendiskusikan peristiwa, nah itu berarti kamu sudah S2. Kalau personnya baru S1 itu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang pemikirannya, itu sudah S3. Nah, yang kita bicarakan bukan personnya. Personnya sudah pada mati. Sudah habis. Peristiwanya sudah ditelan sejarah, ditelan zaman, udah 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu udah selesai. Tetapi konflik pemikirannya sampai sekarang masih terjadi di depan mata kita, saling bunuh membunuh. Beli paham Pak bicara ngomong. Jadi kita ini harus berbicara dengan bahasa apa begini? Non? Bahasa tambak. Itu nggak paham sih. Jadi ya itulah, jadi standar berpikirnya seperti apa sih nggak paham gitu. Nah, tetapi setelah saya lama mengamati, akhirnya alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya bisa memahami dan saya banyak mengalah. Yang penting mereka paham itu aja. Ya kan? Ya. Sehingga mungkin terma-terma yang saya sampaikan yang sulit-sulit itu sengaja saya kurangi. Ya kan gitu. Kemudian analisa keilmiahan, paradigma kita kurangi. Kemudian contoh-contoh keseharian kita perbanyak semuanya. Alhamdulillah akhirnya paham juga kok. Setelah 25 tahun saya ngenes begini, ngenes, paham, ya boh, singaran goblok beli nambah ke anggur baik. Ya artinya begini, apa yang saya alami sekarang, alhamdulillah. Apa yang dihadapi Kanjeng Nabi lebih parah lagi. Pada zamannya, zaman jahiliyah buta huruf. Ya kan, belum ada apa-apa. Kalau saya menghadapi makhluk seperti itu, wis protol usus gitu. Kelenger ninggaleng gitu. Iya. Sekarang segoblok-gobloknya kan sudah banyak sarjana. Ya bagian goblok-goblok ke sarjana orang. Ada yang SE, ada yang SH kan gitu. Ada MA, lumayan lah gitu. Artinya, tapi sudah pasti kan bisa baca semua, bisa. Iya, mending nyasnya nyaman kok nggak ada apa-apanya. Ya,
Jadi ya artinya ya tidak ada alasan kalau saya purik kan gitu. Kalau saya mungkas kan nggak ada alasan. Ya udah jalan aja. Alhamdulillah semuanya berjalan dan akhirnya mulai pikiran-pikiran saya bisa dipahami orang. Ya, tapi caranya saya harus ngalah juga sih. Iya dong. Kalau saya nggak ngalah ya susah. Ngalah tapi untuk, nah itu dia. Ya, tapi ya memang pada akhirnya memang sedikit karena mengalah, jadi kedalaman pembahasan kita ya tidak usah terlalu mendalam sekali. Saya sini sering batasi udah stop segini aja terusin. Karena disebut zindik mana kone. Jadi serba sulit gitu. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, kalau kita ngaku tahu dibilang murtad, kalau bilang tidak tahu dibilang kafir, susah jadi. Jadi gimana? Ya kumaha sia lah. Terserah kamu aja lah gitu gimana sih. Sudah seperti itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman semacam ini dan ya alhamdulillah sudah tidak lagi terjadi. Kalau dulu mah lapangan penuh, saya naik mimbar satu persatu pada pulang. Ya, Pak Kiai mana pahalanya nih? Masa ngaji nggak cerita pahala berpulang gitu. Pak Kiai biar jangan ngantuk deh, guyonan tuh, yuk. Nggak bisa berguru satu. Pak Kiai mana suarganya gitu. Mereka aneh, saya ngaji nggak pernah cerita pahala, nggak pernah bahasa sorga, nggak syair-syairan, nggak lucu-lucunan, pergi satu persatu. Down nggak tuh? Saya tidak. Tinggal 4 orang di depan. Katanya masih ada orang nggak? Masih. Berapa 4? Jalan terus. Nanti kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya mundur. Saya tetap tidak beranjak sejengkal pun untuk merubah pemikiran-pemikiran manusia itu. Ya, sabar dong. Iya kan? Iya. Baru setelah itu. Nah, beberapa tahun terakhir baru ada komentar, nah ini namanya ngaji, berarti udah cerdas. Iya kan? Itu semacam itu. Ya seperti itu. Jadi kita harus berjiwa besar aja lah. Bagaimanapun yang namanya membimbing umat itu ya harus sabar, nggak usah mungkes gitu. Ya, tapi begini ya, saya pernah juga sih terpikir pikiran saya tuh, saya ini ngapain? Kalau memang saya udah gunanya, udahlah saya keluar negeri lagi aja. Saya di sana masih bisa dapat pekerjaan yang terhormat juga, ya dengan gaji besar. Saya kan bukan TKI, saya kan high skill. Gaji agak senjaduka kita mau. Saya mah gajinya semintanya. Sok minta gaji berapa? Ya kan gitu. Saya batalin lagi, janganlah. Berarti saya ini putus asa begini begitu, ya kan? Ya alhamdulillah itu semua juga atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya artinya ya udahlah apapun terjadi. Sampai ya inilah gitu, ini munafik musim itu ini kita lagi cerita ini pengalaman Abdul Qadir Jailani gitu tuh. Tahu semua kok orang-orang arif billah tuh. Orang-orang yang munafik, yang fasik tahu semuanya. Yang sifatnya di muka bermanis-manis, di belakang dia ya kan gitu. Dengar muhun, semuhun, ningkuri. Iya kan, tahu semuanya itu. Ya tapi ya memang begitu. Kita dikasih tahu oleh Allah. Terus gimana ya udahlah. Tapi saya juga pernah sekali sih menegur orang yang mengupas di belakang itu. Pernah sekali. Dan tidak akan lagi, yang terakhir itu aja. Iya kan? Kamu ngomong apa sih tadi itu? Di mobil. Di Jakarta sampai Cirebon kok. Sebenarnya ngomelin saya aja tuh. Ngapain? Belum ada HP waktu sebelumnya. Itu ya, tapi ya itu terakhir. Dan saya juga minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Harusnya pura-pura tidak. Memang dalam hidup ini
banyak situasi yang kita tidak ada jalan lain kecuali berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura tidak tahu. As-suqu al-julus fawqal jibali aslam. Duduk di atas gunung itu lebih selamat. Kalau di sininya namanya berpura-pura tidak tahu. Ya, insyaallah kita ada urusan duka. Jadi gimana? Itu terang. Yesus mah, terus merep. Yesus poho. Dah itu aja menghindar gitu macam itu. Begini lagi. Ini yang membuat kita jadi tidak nyaman ini sementara ini, dan mudah-mudahan akan berubah lah. Kita tidak nyaman ini. Saya ada khawatiran juga sih, konflik horizontal yang ada di Timur Tengah itu mungkin nggak percikannya ke sini. Mungkin. Jadi kita mengantisipasi. Tolong kepada jamaah saya, jangan menyiram api dengan bensin. Oke, mananya apa tuh? Sudah biarkan saja, nggak usah disiram, nggak usah dikipas-kipasin, biarkan saja. Nanti kalau bahan bakarnya habis, api itu akan mati. Di Al-Qurannya ada, Qul mutu bighairikum. Katakan, matilah kau dengan kemarahanmu sendiri. Udah, jangan dibantah ketika ada orang mengatakan kafir, matur nuhun gitu aja. Musyrik, bagian baik. Bid'ah, mangga sawios baik. Udah gitu aja. Nggak usah dibantah. Tolong jangan berbantah-bantahan. Dan Anda pun jangan membela Anda tidak musyrik. Anda jangan membela Anda tidak bid'ah. Dan tidak usah berdebat adu argumentasi. Sudah cukup raup kita baik sing pernah mengalaminya. Sudah, kamu nggak usah berdebat. Sebab perdebatan itu tidak pernah menghasilkan hal yang positif kok. Karena di ujungnya semakin memanas. Paham nggak saya ngomong nih? Udah, tolong hindari jangan ada pertengkaran di antara kita. Satu caranya ialah kita harus membuka pikiran kita bahwa pluralitas itu adalah suatu keniscayaan. Artinya bahwa pluralitas itu adalah sebagai realita di masyarakat yang tidak bisa dihindari. Jadi gimana? Jangan memaksakan. Sudah, kita siap berbeda. Oke? Siap berbeda. Siap berbeda mazhab, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda ideologi, semuanya. Ya, jangan memaksakan siapapun, dan jangan mau dipaksa oleh siapapun. Kita hormati saja orang berbeda itu apa adanya. Kemudian dari mana datangnya pluralitas dalam masyarakat ini? Ini bukan menyangkut persoalan sosial, agama, politik, budaya saja. Sampai menyangkut masalah fisika pun yang disebut ilmu pasti itu juga sama, banyak perbedaan. Hanya saja kalau dalam fisika mah tidak begitu besar ya, kecil sekali, tapi tetap ada perbedaan sudut pandang. Dari mana
munculnya perbedaan itu dari dua faktor penting. Satu, subjektivitas. Yang kedua adalah relativitas. Relativitas objek kajian kita itu relatif. Kita pelakunya ini subjektif. Oke. Subjektif itu apa? Pilih subjek. Ditentukan oleh apa? Jadi subjektif itu ditentukan adalah dari variabel kita sebagai pelakunya. Ketika usia kita berbeda, cara berpikir kita beda nggak? Pendidikan kita berbeda, berpikir nggak? Berbeda nggak? Suku kita berbeda, beda nggak? Agama kita berbeda nggak? Ideologi kita berbeda nggak? Pengalaman kita berbeda nggak? Tempat tinggal kita berbeda nggak? Dermayu sama Pasundan nempel, tapi punya budaya yang berbeda. Cara berpikirnya juga berbeda. Dalam mengelola kehidupan, mengelola penghasilan, ini skala prioritas berbeda. Orang Pasundan itu skala prioritas adalah rumah yang bagus, yang bersih, yang nyaman, pakai langsenya putih, ada kembangnya, ya kan, lantainya bersih, nyaman sekali, rumahnya bagus. Begitu masuk ke dapur, dedaunan isinya. Makanya sebenarnya pakai lalapan aja. Itu. Makanannya sama dengan ternaknya. Iya. Orang Pasundan tidak memanjakan lidah, tidak kok. Dengan soelan, dengan lalap, dengan sambal, cukup dengan tempe sama ikan nasi sudah selesai. Tapi kalau orang Indramayu, pertama prioritasnya badogan. Iya. Ya, berfoya-foya. Makan tiap hari ayam pokakak, sambal goreng, endas manyun. Benar. Tapi rumahnya pagar bodol di rumahnya. Ya, lah itu begitu panen, dapat panen jual padi 80 juta, nanggap oma irama, peragat enggak. Polanya berfoya-foya. Kemudian di negara-negara juga ada. Di Tunisia itu prioritasnya pakaian. Jadi kalau kita di jalan nggak bisa membedakan mana bujang mana majikan. Pakaiannya sama, mewah-mewah. Jadi uang tuh beli pakaian, penampilan. Ya, pembantu rumah tangga lipstick nggak pakai Yves Saint Laurent coba ya kan. Matanya pakai maskara. Di sini kan istrinya bos begitu tuh. Sekarang enggak. Memang pakaian. Nah kalau di Indramayu ada tuh, daerah Karangampel tuh. Itu siapa sih kan pakainya necis-necis. Ya, pakai kelibet kumal kan. sing sawe 40 hektar, pakaiannya biasa. Ya kan, nggak ada kemewahan kok. Saya perhatikan. Nah itu kan, itu kan perbedaan ya geografis, kultur sekitarnya membedakan. Nah ini ketika imam-imam mazhab juga menggali Al-Quran, menggali hadis untuk istimbat, fikih dan sebagainya, itu faktor geografis itu juga merupakan satu bagian dari subjektivitas seseorang. Jangan dikiranya itu fikih itu subjektif sekali kok. Jangan ngotot loh. Fikih itu sangat subjektif. Imamnya subjektif. Nasnya ya relatif. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang bermacam-macam. Jadi ya tolong kalau orang berbeda pendapat tolong hargailah. Jangan kemudian disalahkan. Ternyata kamu yang menyalah-nyalakan orang, pendapat kamu yang salah.
Nah, jadi nanti dalam masalah fikih tidak ada kebenaran mutlak karena non eksperimentalis, nggak bisa diuji kebenarannya. Itu hanya konklusi dari menyusun premis-premis silogisme yang hasilnya ya nggak bisa pasti. Ya kan gitu. Imam Syafi'i kalau kita ambil air wudhu, airnya menetes kembali, namanya air apa namanya itu? Bisa dipakai buat wudhu nggak? Nggak bisa, udah. Kalau Imam Maliki tidak ada air mustakmal, nggak ada. Silakan, sebaskom, 10 orang berwudhu di kopok silakan aja, asal jangan bau jigong aja. Ya kan gitu. Nah, kenapa berbeda? Jelas Imam Syafi'i tinggalnya selalu di pinggir sungai. Waktu muda di Sungai Dajlah, tuanya di Sungai Nil. Jadi tiap hari matanya melihat air. Makanya dalam hal toharoh itu boros air. Imam Maliki di padang pasir, ya pasti dong segelas air ya berharga sekali. Iya kan? Nah, sudah. Lalu bagaimana berwudu seharusnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Pak Kardaya ya, anggota dewan dari Gerindra, orang sini, orang apa? Gresik-gresik ya. Pernah ke Maroko kunjungan kerja, dia sholat di suatu masjid, laku wudhu, dia dimarahi orang, dicaci maki. Ya mereka nggak tahu itu anggota dewan itu kan, gitu. Mereka marahi, apa ini mau dimarahi? Dia bingung, salah saya apa? Ini kan keran masjid kan, iya, itu gimana? Akhirnya Pak dikasih tunjuk, ambil air segayung, bahwa begini caranya. Jadi air segayung cukup, tidak cukup ya segayung. Itu wudhu yang benar. Karena Nabi dulu wudhunya begini. Yang penting kucurin, digosok-gosok, ya, asal mengalir saja, selesai. Itu. Ya sudah. Jangan menyalahkan. Paham nggak? Sudah. Kalau orang itu niatnya ingin meniru Kanjeng Nabi, ya sudah, dia mendapatkan pahala sunnah, gitu aja kan? Ya sudah, betul nggak? Nah, kamu yang pengennya kesempurnaan menggunakan air banyak, ya mangga silakan. Jangan merasa paling benar sendiri. Oh, jadi akhirnya nanti yang dilihat tetap adalah hatimu sendiri kok. Saya ulangi lagi. Kalau pertanyaan, pakai sikat gigi, odolnya Pepsodent, ada pahalanya enggak? Kata mereka enggak bisa, enggak ada. Yang sunnah itu siwak. Karena Nabi mengatakannya siwak. Laula anna syuqa ala ummati la amartum bis siwaki 'inda kulli salat. Ya udah. Oh, jangan mentertawakan mereka ya. Masih ada enggak yang pakai siwak sekarang? Lotok latak. Ya, karena mereka mengatakan Nabi tidak pernah menggunakan Pepsodent, tidak pernah pakai sikat. Ya sudah, tolong jangan mentertawakan mereka. Ya sudah, nyong bisa nih semono. Kalau dia niatnya meniru Kanjeng Nabi, insya Allah dibayar oleh Allah. Sudah cukup. Ya, yang pakai siwak jangan mengkapir-kapirkan yang pakai Pepsodent. Udah gitu aja. Enggak, silakan yang pakai siwak, silakan yang pakai sikat gigi, silakan. Yang pakai sikat gigi, dasarnya ditanya, boleh nggak? Ya apalagi, kan gitu. Karena dia rasional, kontekstual. Karena bagaimanapun orang rasional akan mencari makosidus syar'inya apa.
Yang dapat kita tangkap bahwa Nabi itu isi pesan Kanjeng Nabi supaya kita menjaga kesehatan gitu aja kan. Jadi sekali mana? Ya apalagi nantinya namanya mafhum mukhalafah. Ya kan begitu. Namanya fahwal khitab, apalagi kan gitu. Gini, wala taqul lahuma ufin, jangan membentak orang tua. Kalau nampar bagaimana, boleh enggak? Ya apalagi. Kalau nonjok gimana? Ya mudah pisan. Kalau cemberut sama juga, cuman seadiknya gitu. Bentak sama cemberut, mana kakaknya mana adiknya? Cemberut adiknya, membentak kakaknya, termasuk dilarang juga kan gitu. Namanya adnal khitab. Orang rasional itu akhirnya mengatakan ya pakai sikat gigi, ya apalagi. Itu aja kan. Jadi salah nggak orangnya pakai siwak? Ya enggak juga. Udah jangan bertengkar. Kalau pakai tisu cebok boleh nggak? Ya tidak boleh, harus pakai batu. Nabi tidak pernah pakai tisu kok. Jadi ada orang yang berpahaman tekstual itu apa adanya seperti itu. Sampai Nabi rambutnya panjang dipanjangin. Nabi pakai jubah, ya pakai jubah. Nabi jubahnya cingkrang, ya cingkrang. Paham enggak? Nabinya poligami, ya kitanya pokoknya pengen persis kayak Kanjeng Nabi. Allah juga tahu kalau memang itu dasarnya karena cintamu kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah berkenan. Itu aja kok. Betul enggak? Itu urusannya apa? Nah, kamunya yang begitu juga jangan menyalahkan kaum yang rasional. Betul nggak? Dalam sejarahnya kelompok rasional pernah dibantai. Ya, pada abad kelima Daulah Abbasiyah itu dibantai. Korbannya konon katanya sampai 10.000 orang Mu'tazilah yang dibunuh-bunuh itu. Yang pertama kali pemimpin Mu'tazilah yang dibantai itu namanya Syekh Jaham. Itu di kota Irbil, Irak ya. Khotibnya itu lagi khutbah Idul Adha. Nah, isi pidatonya itu begini, saudara-saudara sekalian, nanti korban itu kamu sembelih setelah saya selesai khutbah. Jangan sekarang, tunggu dulu. Nah, saya juga nanti setelah selesai khutbah, saya punya korban khusus. Kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, akan saya sembelih. Benar, turun, kewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan. Apa dosanya? Dia mengatakan Quran adalah makhluk. Quran adalah hadis. Kalau kita qadim ya, itu ceritanya. Oke. Tapi juga sama ketika yang berkuasa itu Mu'tazilah, seperti Mu'tasim billah, seperti Ma'mun kan gitu. Tawakil billah, para Mu'tazilah yang jadi raja. Ahli sunnah wal jamaah sama dibantai juga. Korbannya bukan palang tagung, penggeden loh. Abu Hanifah yang dipenjarakan, dikebukin tuh. Ahmad bin Hambal. Yang lolos kan Imam Syafi'i. Karena cerdas masyarakat. Iya, kata raja, Syafi'i, menurut kamu Quran makhluk apa bukan makhluk? Mikir misalnya, kalau bilang makhluk, selamat ya. Tapi kan nanti dihukum Allah. Kalau bukan dibilang bukan makhluk,
ya mungkin dia harus selamat. Sekarang digebugin. Jadi dia sambil mengacungkan tangan, ya Amirul Mukminin innal Qur'ana, jari kelingking, wa Taurat, jari manis, wa Injil, jari tengah, wa Zabur, jari telunjuk. Hadhihi kulluha makhlukah. Oh, ya udah, selamat pulang. Jadi ini adalah makhluk. Cerdas ini. Ayo. Masih cerdas. Itu kan al-fitnatul kubra. Jadi selama ini kemazhaban sendiri dalam sejarahnya itu rawan bunuh-membunuh. Kecuali di Indonesia. Tidak ada kita konflik mazhab tuh. Betul enggak? Sekedar wadan-wadanan. Bid'ah, kafir, musyrik. Oh ya, ayo mong. Ya iya, sebatas itu saja. Itu makanya saya pesan udah ke depannya. Biarlah kalau di sananya bertengkar terserahlah. Ya negara kita kan Indonesia. Yang penting tolong jaga kondisivitas. Jangan terpancing membakar-bakar konflik antara kemazhaban ini. Ya. Said Akil juga pernah ditekan-tekan suruh menyatakan Syiah sesat kan. Ya. Tapi dia nggak mau. Yang dia bukan orang bodoh kok. Dia orang pinter juga. Masa? Itu kan masalahnya. Jadi begini aja lah ke depannya. Bukan urusan kamu mendukung Ali, mendukung Abu Bakar. Abu Bakar sebagai kelompok ahli sunnah, Ali kelompok Syiah. Kader wis pada mati kabeh. Satu kader gak duduk pamanira duduk apa pun. Iya kan, waktunya sudah 1300 tahun yang lalu dan tempatnya nun jauh di sana di kota Mekah. Karena Mekah ke sebelahan dia berungut. Ya, dan kita kebangsaan kita bangsa Indonesia sudah nggak ada urusan. Biarkan itu peristiwa sejarah hanya sebagai pelajaran bagi kita ke depan Indonesia. Jangan pernah terjadi konflik semacam itu. Ingat kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar. Yang dibunuh, yang terbunuh masuk neraka. Ingat. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa al-maktul, limazal maktul finnar? Kenapa orang terbunuh masuk neraka? Bukankah yang membunuh? Kata Rasulullah, kedua-duanya masuk neraka. Persoalannya yang terbunuh pun punya niat ingin membunuh. Cuman keduluan. Ya itu makanya. Jadi udahlah. Tolong pesan saya kali-kali. Jangan membakar api dengan bensin. Anda menghindar saja, katakan saya tidak siap bertengkar. Saya ingin negeri ini damai-damai saja, yang aman. Itu saja kok. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang rumah. Ini pesan penting sekali gitu. Jangan menghinakan mazhab apapun. Bahkan jangan membenci agama apapun. Nggak ada urusan. Dulu. Biarkan masalah surga neraka Allah yang menentukan. Jangan kamu yang memaksakan. Betul? Wes, assalamualaikum.